program yang mulia tentang 3 kartu atau kartu keluarga produktif, istilahnya seperti itu, tentu akan sulit berjalan jika tidak dilengkapi dengan data yang valid. Nah, bagaimana menjalin validasi data antar beberapa kementerian yang membawahinya nanti? Kita akan langsung berbicara dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani. Selamat malam, Mbak Puan. Selamat malam. Ya, yang ingin pertama saya tanyakan sebagai Menteri Koordinator, memang kemarin saya wawancara Bu Khofifah, akan terus dilakukan validasi data setiap 6 bulan. Ya. Tetapi bagaimana ini menjamin bahwa data ini antara Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial sendiri, lalu dengan Kementerian Kesehatan, itu bisa terjalin data yang sama, tidak berbeda-beda, sehingga nanti datanya benar-benar valid. Ya, memang dalam rakor terakhir yang saya lakukan dengan 8 kementerian, saya juga turut mengundang Kementerian Dalam Negeri, Mendagri, di mana kemudian kami meminta kepada Pak Mendagri untuk bisa kemudian melakukan validasi data berkaitan data terakhir yang dimiliki oleh kami, karena kami mengambil data itu dari IKTP yang ada dari Mendagri. Dan kemudian dalam rapat sidang kabinet pleno kemarin yang dilakukan oleh Pak Presiden, kemudian Kemendagri mengatakan bahwa tahun ini akan di stop dulu masalah IKTP untuk kemudian memvalidasi keakuratan data dari setiap keluarga atau individu yang terdaftar dalam IKTP, untuk kemudian diadakan evaluasi dan penyempurnaan data supaya nanti kalau kemudian program keluarga produktif ini bisa akan diteruskan pada tahun 2015, memang datanya itu akan lebih akurat dari apa yang kami lakukan pada hari-hari ini. Kalau yang data hari ini sumbernya dari mana sampai Desember masih itu? Kita pakai data PBI tahun 2011 dan data yang kami dapat dari IKTP, identitas IKTP yang kami dapat dari Mendagri, yang itu juga dipakai oleh semua kementerian, baik itu Menteri Kesehatan, kemudian Departemen Sosial, juga Departemen Pendidikan. Nah, itulah karena sinergi di antara kementerian ini yang saya harapkan kemudian akan membuat satu kesepakatan, sinergi dan koordinasi, bukan hanya masalah data, juga bagaimana cara pembagian, gimana akan dibagikan. Karena kami berharap bahwa kebijakan nasional yang kemudian memang menjadi satu program prioritas dari presiden dan pemerintahan ini memang akan dilakukan lewat satu pintu. Satu pintu yakni di satu koordinasi kementerian, tentu saja prosesnya itu tergantung kementerian terkait. Kalau kemudian kesehatan ya di Menkes, kalau pendidikan di pendidikan, kemudian bansosnya lewat Depsos. Tapi bagaimana mengambilnya ya seperti yang kemarin sudah dilakukan oleh Pak Presiden, ya semua keluarga itu mengambil di kantor pos, kemudian bagaimana cara mengkeskannya kartu itu ya tentu saja di kantor pos atau di Bank Mandiri. Oke, terkait dengan pertanyaan sebenarnya yang sudah berulang kali ditanyakan entah itu kepada Kementerian Menteri Sosial dan juga menteri terkait lainnya begitu ya. Tapi ingin mendapatkan penegasan. Ini sebenarnya apa enggak tumpang tindih dengan program yang sebelumnya ada yang diselenggarakan oleh BPJS badannya, sistemnya JKN. Nah, kartu ini posisinya akan ada di mana? Karena kalau di undang-undang BPJS Kesehatan misalnya, seluruh warga negara Indonesia kalau tidak salah, bahkan asing yang tinggal atau bekerja di Indonesia minimal 6 bulan, itu harus mengikuti menjadi peserta BPJS. Ya, yang harus dipahami dulu, BPJS itu adalah badannya. Kemudian JKN adalah program, Kartu Indonesia Sehat program, Kartu Indonesia Pintar ada program. Memang hari ini kita masih mengikuti program dari BPJS. Nah, bahwa kemudian ke depannya itu saya berpikir bersama-sama dengan kementerian terkait bahwa kami berusaha untuk mengintegrasikan semua kartu-kartu ini dengan kartu BPJS. Kemudian kalau ditanyakan apa perbedaannya antara kartu JKN dengan kartu Indonesia Sehat misalnya gitu. Kartu Indonesia Sehat ini mencakup preventif, kuratif, dan tentu saja promotif. Nah, jadi kalau JKN itu kan hanya kuratif aja, orang sakit baru berobat. Kalau di Kartu Indonesia Sehat ini kami memberikan satu fasilitas di mana orang nggak sakit tapi boleh periksa tapi gratis. Nah, salah satunya adalah pemasangan alat kontrasepsi gratis. Nah, ini yang menjadi pemikiran kami semua, bagaimana kemudian kami mempunyai mekanisme dan teknis di lapangan serta payung hukumnya yang jelas supaya tahun 2015
kalau program ini kemudian diteruskan memang akan lebih terintegrasi dengan program BBCS yang ada sekarang Lebih ini. terintegrasi atau akan lepas? Karena tadi disebutkan kan sekarang masih mengikuti program yang bagaimana teknisnya ini memang masih menjadi pemikiran kami, karena ini kan bukan cuma masalah lepas atau satu atau kemudian sendiri-sendiri, tapi bagaimana prosesnya, payung hukumnya, mekanisme dan lain-lainnya. Oke, baik. Terkait dengan semangat untuk tepat sasaran begitu Bu ya. Nah, apakah data para penerima ini nantinya, terutama misalnya untuk Kartu Indonesia Pintar, ini akan dibuka ke publik secara transparan, para penerimanya nih? Ini juga menjadi pemikiran kami, bahwa kami berkeinginan bahwa kita kemudian mempunyai satu wadah yang bisa diakses oleh publik dari semua kementerian yang terkait. Itu juga sudah kami coba untuk lakukan. Ini dalam proses mekanisme yang sedang diatur bagaimana baiknya, supaya juga semua orang itu bisa mengakses apakah namanya ada, apakah namanya tidak ada, bahkan apakah benar berhak menerima atau tidak menerima. Tapi kan ini juga harus dilandasi dengan satu validitas data yang akurat. Baik, ada yang bilang kalau selain KIP, KIS itu ada KKS begitu ya? Kartu Keluarga Sejahtera. Kartu Keluarga Sejahtera. Ada yang mempertanyakan karena ini bentuknya respon pemerintah terhadap rencana kenaikan harga BBM, apa bedanya sama BLT yang dulu dikritisi oleh teman-teman dari PDI Perjuangan misalnya. Nanti kita akan lanjutkan lagi, kita harus break terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami pemirsa di Prime Time News. Dan kebudayaan, Puan Maharani. Mbak Puan, kita kembali ke pertanyaan sebelum saya break tadi, bahwa soal KKS, Kartu Keluarga Sejahtera ini, apa bedanya kemudian dengan BLT? Ya memang ini salah satu hal, hari-hari ini kan kita mungkin bisa sama-sama memahami bahwa kondisi fiskal dan defisit APBN itu sudah sangat membuat kita harus berpikir keras bagaimana kita kemudian bisa menyelamatkan bangsa dan negara ini dengan kondisi keuangannya. Memang salah satu hal yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi ini adalah bagaimana merespon hal tersebut kalau kemudian pemerintah memutuskan akan menaikkan BBM. Nah, apa perbedaannya? Tentu saja ini bagaimana kemudian pengalihan dari subsidi yang konsumtif kami pindahkan ke pengalihan anggaran ke masalah produktif lah kami namakan seperti itu. Ya karena kami berpikir bahwa apapun yang nanti akan diperoleh oleh pemerintah akan kami kembalikan lagi ke masyarakat. Tapi kan itu semua merupakan satu proses yang tidak bisa sehari ini terjadi, kemudian 1-2 bulan kemudian bisa sepertinya semua persoalan itu sudah nggak ada lagi. Nah salah satu halnya itu memang kita sudah mencadangkan hal ini dalam pemerintahan yang lalu, karena dengan pemikiran bahwa jangan sampai kalau kemudian Pak Jokowi dilantik, pemerintahan baru terbentuk, kemudian pemerintahan ini tidak bisa melakukan apa-apa karena memang tidak ada anggaran yang memang sudah ruang fiskal yang sempit dan kemudian tidak dikondisikan program untuk rakyat. Jadi apa yang menjadi program Kartu Keluarga Sejahtera ini memang salah satu hal yang kami memang ingin berikan kepada masyarakat, bahwa masyarakat itu kalaupun nanti terjadi kenaikan BBM atau wacana kenaikan BBM ini, memang sudah pemerintah itu sudah merespon bahwa apa yang akan didapat nanti akan kami kembalikan lagi kepada masyarakat. Nah, yang ingin saya tanyakan soal KKS ini, letak empoweringnya, letak pemberdayaannya ada di mana kira-kira? Ya kami berharap bahwa dengan situasi yang sangat krusial ke depannya ini, masyarakat itu kemudian bisa paling tidak masalah kesehatannya itu tidak membebani mereka, kemudian masalah pendidikan itu karena kita berharap bahwa Kartu Indonesia Pintar itu mulai kurikulum tahun depan tahun 2015 ini akan bisa menjadi wajib belajar 12 tahun, membuat masyarakat itu secara kesehatan dan pendidikan sudah tidak berpikir terlalu keras lah gitu. Kemudian kenapa kamu kemudian memberikan Kartu Keluarga Sejahtera? Kami berharap bahwa setiap keluarga prasejahtera itu dengan dibantu e-cash atau e-money yang kemudian akan dilakukan mulai 2 bulan ini, akan bisa mendapatkan bantuan hidup kurang lebih kan satu keluarga itu 200.000. Paling tidak itu tidak akan membebani beban mereka, di mana kalau kemudian adanya gejolak
atas wacana kenaikan BBM yang akan datang ini. Oke, Bu, sebenarnya untuk KKS ini akan berjalan berapa lama sih? Apakah selamanya, ataukah hanya merespon tinggal sampai beberapa bulan setelah pemerintah memutuskan? Yang pasti sampai 2 bulan ini, ke depannya itu kan tentu saja kita harus menunggu APBNP yang akan datang dulu, dan tentu saja kami berharap bahwa paling tidak minimal 6 bulan hal itu bisa kami lakukan. Baik, kalau misalnya sistem untuk programnya sendiri sudah siap, gitu. Tapi yang ingin kami tanyakan lalu bagaimana lembaga penyedia fasilitasnya, misalnya ketika distribusinya kan melalui kantor pos dan Bank Mandiri ya, begitu ya Mbak Puan ya. Nah, apakah ini sudah memenuhi seluruh titik di seluruh wilayah Indonesia? Karena informasi yang kami dapatkan membutuhkan, jika ingin tersalurkan secara merata, membutuhkan 300.000 sampai 400.000 titik. Sementara cabang bank aja dicatat sekitar 20 ribuan begitu. Nah, bagaimana? Ini memang tahap awal yang kami lakukan berkaitan dengan hasil pendataan dan kemudian hasil analisa di lapangan yang sudah sempat kami lakukan sejak Pak Jokowi itu kemudian dinyatakan terpilih, dilantik, dan sampai kemudian pemerintahan ini terbentuk. Tentu saja ke depannya hal-hal teknis seperti itu akan kami kembangkan, kami akan luas, tapi tentu saja kan untuk menentukan atau memilih siapa yang ditunjuk untuk bisa ikut membantu pelayanan hal ini kan nggak bisa begitu saja. Kami tentu saja perlu melewati mekanisme, aturan, dan tentu saja perizinan dan payung hukum yang jelas. Kira-kira arah menuju ke sana akan berapa lama? Karena menuju kepada akses yang mudah tadi. Misalnya kalau taruhlah di kota Jakarta, Surabaya, Medan dan sebagainya, mungkin akan dengan mudah mengakses dari kartu yang sudah mereka terima misalnya. Tapi misalnya kayak di pedalaman Wamena misalnya. Ini memang tahap awal, kami hanya fokuskan kepada 18 sampai 19 provinsi yang kami anggap memang sudah tersedia pelayanan kantor pos dan Bank Mandiri, ada aksesnya. Bahwa kedepannya itu kami akan mencakup seluruh wilayah, ya ini makanya kami akan lakukan secara bertahap. Baik, terima kasih Mbak Puan atas waktu yang telah diberikan di Prime Time News. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, itulah wawancara saya tadi seputar 3 kartu sakti dari Jokowi. Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Kita kembali ke studio.